Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan ke-24, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, kita bisa merasakan duka cita yang dialami seorang ibu yang sudah janda itu, janda di Nain, karena anak laki-laki tunggalnya meninggal dunia. Bisa kita bayangkan masa depan ibu itu seakan-akan suram karena anak tunggalnya meninggal dunia. Yesus ketika mengamati iring-iringan jenazah anak muda beserta ibunya itu, dicatat oleh penginjil Lukas, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Para sahabat, apa itu belas kasihan atau bela rasa? Belas kasihan berarti ikut menderita bersama dan menjadikan penderitaan orang lain sebagai miliknya. Desmond Tutu mengatakan demikian, belas kasihan bukan hanya perasaan iba dengan seseorang, tetapi berusaha untuk mengubah situasi itu. Seringkali orang berpikir bahwa belas kasihan dan cinta hanyalah bersifat sentimental. Tidak, kata Desmond Tutu. Ada tuntutan yang lebih dari itu. Jika Anda ingin berbela rasa atau berbelas kasihan, bersiaplah untuk bertindak. Nah, kita lihat ya. Belas kasihan ternyata tidak hanya sekedar rasa iba, rasa prihatin, tetapi keinginan untuk mengatasi penderitaan atau kesulitan atau masalah itu. Maka sesungguhnya belas kasihan yang sejati memang itu hampir selalu timbul dalam konteks kemalangan atau penderitaan manusia. Dan selalu apa? Membangkitkan perasaan belas kasih yang terus mendorong orang untuk mengatasi penderitaan atau kemalangan itu. Belas kasihan terhadap ibu serta laki-laki tunggal yang meninggal itu menggerakkan hati Yesus. Lalu Yesus berhenti sejenak mendatangi usungan jenazah itu. Ya, kita lihat di sini bahwa belas kasihan memang menggerakkan untuk bertindak sesuatu, dan Yesus bertindak. Ya, dia pergi kepada janda itu dan mengatakan, "Jangan menangis." Lalu ia pergi mendekati usungan itu dan mengatakan, "Anak muda, bangkitlah, bangunlah." Sang janda sangat bersuka cita karena anaknya bangkit. Putranya bangkit dan mulai berbicara. Dia hidup kembali. Para sahabat, Yesus
tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kisah ini sebenarnya mirip dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang hatinya tergerak oleh belas kasihan dan menolong orang yang malang itu. Atau juga Lukas menggambarkan dalam Injilnya kisah tentang bapa dalam kisah anak yang hilang itu. Kisah yang amat terkenal, bapa yang murah hati, bapa yang sungguh terus menampakkan belas kasih dan kerahimannya yang tanpa batas. Kisah-kisah ini dalam Injil Lukas kiranya memberikan gambaran tentang Allah yang begitu mengasihi manusia, sehingga ia tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh manusia itu. Bahkan Allah dalam diri Yesus akhirnya menderita begitu ngeri, wafat di kayu salib. Supaya apa? Ya, supaya semua orang yang bersengsara di bumi ini tidak pernah kehilangan harapan, atau merasa kalah, atau merasa ditinggalkan. Lewat salibnya Yesus mengundang semua orang untuk datang, untuk belajar, untuk menanggung setiap penderitaan dengan hati yang tabah dan menerimanya dengan keikhlasan hati. Justru dalam penderitaan yang paling menyakitkan itu, manusia seharusnya membuka hati dan mata batin lebar-lebar untuk melihat kasih Yesus. Betapa dalam dan luasnya kasih Tuhan kepada manusia. Yesus selalu melihat, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia mendekat, menyapa, menyentuh, memberikan rahmat yang sungguh berlimpah. Para sahabat, kehidupan kita yang seringkali sibuk dengan banyak acara, banyak jadwal di sana sini, seringkali juga menghalangi kita untuk seperti Yesus berhenti, lalu mengamati, menunjukkan belas kasihnya, dan tergerak untuk bertindak. Kadang-kadang karena kesibukan macam-macam, lalu kita merasa bahwa saya tidak punya waktu. Ya, sama seperti ya kisah orang Samaria yang baik hati, Imam dan Levi hanya lewat begitu saja karena merasa sibuk banyak acara, tidak sempat untuk menolong. Maka ketika kita ingin sungguh membangun intimitas yang lebih dekat dengan Tuhan, ya, maka kita tidak perlu takut untuk sejenak berhenti lalu menghampiri penderitaan yang dialami manusia-manusia di sekitar kita dan bertindak, menawarkan dengan penuh kelembutan belas kasih Tuhan melalui diri kita kepada mereka. Maka sebagaimana murid Yesus, kita harus selalu membiarkan kelembutan kasih itu ada dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kita pun juga akan menyebarkan sukacita kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Para sahabat, Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dalam setiap kesulitan dan penderitaan kita, Dia datang dan memberitahu kita, ayo bangkit, ayo bangun, jangan putus asa. Maka bersama dengan Yesus, kita senantiasa memiliki kekuatan untuk bangkit dan untuk hidup dengan harapan dan sukacita yang terus diperbaharui. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu karena Yesus Putramu senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus senantiasa mendekati, menyapa, dan bertindak supaya kemalangan-kemalangan boleh diatasi. Ajarilah kami untuk juga terus mengungkapkan belas kasih, bela rasa kami dengan bertindak membantu banyak orang untuk sungguh mengalami rahmat berlimpah, terutama kebaikan dan kesejahteraan di dalam Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.